Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trade cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again for Bitcoin update. Jadi ada satu berita menarik baru masuk ya. Salah satu company yang menawarkan perdagangan ETF itu membuka sebuah produk baru yang dikenal dengan Bitcoin Short ETF. Ya, jadi ini company dari Amerika Serikat. Nah, tadi kalau saya nggak salah cek salah satu lokasi company-nya itu ada di Wisconsin, ya, itu di US harusnya. Jadi di sini menjelaskan bahwa ProShares wants you to short Bitcoin through its new ETF. Nah, pada dasarnya ProShares ini adalah sebuah perusahaan. Tadi saya sudah lakukan research ya terhadap si perusahaannya sendiri. Memang dia ada penawaran baru yang menarik, yaitu BT alias Short Bitcoin ETF ya, kayak gitu lah kira-kira. Nah, simpelnya gini guys, ini sebenarnya lebih kurang mirip dengan situasi pada futures market, cuma bedanya adalah kayaknya dia langsung terang-terangan ya, istilahnya kita diajak ngebet supaya kita yakin gitu loh. Istilahnya gini, sebenarnya ini something yang menurut saya menarik. Apa iya Bitcoin udah mulai bottom gitu? Karena dia mau launching produk ini, berarti kan there is something wrong with the market. Mungkin ekspektasi mereka expect Bitcoin bisa turun lebih jauh lagi. Tapi mungkin juga menariknya gini loh. Kenapa dia launching produk ETF ini atau short ETF ini pada saat posisinya market tuh udah mendekati bottom. Artinya kan dia mengharapkan orang-orang tuh untuk nyangkut dengan dia short gitu loh. Jadi kayak begitu pada nge-short, taunya marketnya di pump, ya kan? Nah, the ETF will allow investors to hedge their crypto holdings, artinya kripto yang fisik ya. Kalau di hedgingnya adalah dengan short. Jadi secara value di spot kan kita menurun nih, tapi kan secara kita bicara secara ETF shortnya itu kan kita profit. Nah, saat ini naik, yang nge-hold di spotnya turun, saat yang nge-hold di pokoknya short ETF-nya naik lah ya, gain lah, profit lah kita bilangnya gitu. Nah, Bitcoin saat ini ditradingkan 70% down from its all-time high. Makanya ini something yang menarik ya teman-teman. Jadi tadi saya ngelakuin baca-baca ya, pada intinya apapun yang dibaca di sini, poinnya cuma satu, ProShares ini adalah sebuah company, yang pasti company yang menawarkan peluang saat ini untuk melakukan short terhadap ETF-nya. Dan yang lebih menariknya adalah kenapa sekarang pada saat marketnya sudah turun lumayan jauh. Nah, itu bisa menjadi pertanyaan bagi kita, apakah mereka memang punya agenda khusus untuk menyangkutkan orang-orang ini? Ya, kita nggak tahu. So let's see how the market reacts ya terhadap kondisi ini. Well, ini sedikit banyak adalah merupakan sebuah kabar yang bisa dibilang semi-semi baik. Kenapa? Karena kita berbicara ETF ini itu bisa lebih tepatnya menarik lah ya minat para investor, sehingga market cap kita bisa bertumbuh sekiranya seperti itu. Nah, minggu ini saya juga pengen sedikit highlight ya, ada sebuah event yang menurut saya cukup penting, itu Fed Chair Powell testifies, itu sekitar hari Rabu 8:30 malam. Jadi kita bakal ngelihat dia ngomong lagi ya, bakal ngelihat dia ditanya-tanyain sama para kita bilang jajaran-jajaran kementerian lah ya. Biasanya dipertanyakan tuh setelah yang namanya kemarin itu ya. Dan itu kayaknya digelar 2 hari guys. Yang pertama itu di hari Rabu jam 8.30 dan kedua kali itu adalah di hari Kamis jam 9 malam ya, kira-kira yang ini. Nah, jadi Jerome Powell bakal ditanyain gimana nih inflasinya nih, apakah strategi kamu bikin resesi dan lain sebagainya, bahaya nih, blablabla. Nah, ini adalah posisi di mana Jerome Powell bakal maju salah, mundur salah, kira-kira kayak gitu. Nah guys, kita juga sekalian update ya untuk closing Bitcoin di time frame weekly. So far so good. Kita ngelihat closingnya at least dia nggak balik di atas weekly moving average. Cuman kalau kita lihat dari time frame weekly-nya, at least dengan closingnya kayak gini, berarti kita respect terhadap area support di kisaran Fibonacci 1272 seperti yang terakhir kita sempat bahas. Lalu pada time frame daily sendiri menunjukkan closing kemarin itu membentuk semacam bullish engulfing. Well, ini bisa menjadi sebuah indikasi awal market untuk koreksi dulu. Dalam arti koreksi itu adalah koreksi terhadap penurunannya yang sangat signifikan ini. Jadi kalau misalkan nanti kita ngelihat market naik pelan-pelan, ingat ya teman-teman, bukan berarti market siap untuk bullish, bukan berarti market siap untuk bull run kembali. Saat ini semua kenaikan menurut saya atau menurut pandangan saya itu adalah untuk whales melakukan short kembali. Simpelnya
Whales tentu saja ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk taking profit. Whales dalam arti di sini kita bukan berbicara orang-orang yang besar-besar banget kayak Michael Saylor dan kawan-kawan, tapi kita berbicara soal investor-investor yang dalam tanda kutip punya uang lumayan banyak tapi mereka belum sempat exit. Nah, saat ini ketika kita melihat marketnya rebound, well itu berarti ada opportunity untuk mereka melakukan short ya. Artinya pada time frame yang lebih kecil mungkin kita akan melihat market itu lagi terlihat seperti sedang bullish. Nah, by the time para retail masuk, by the time para retail berpikir bahwa ini sudah kembali bullish, there is the moment ketika para whales justru jualan barang mereka. Nah, ketika mereka jualan, yang beli siapa? Yang beli adalah retailnya. Ya, kira-kira seperti itu. Setidaknya kalau misalnya kita lihat dari time frame daily sendiri, berarti kita mendapatkan konfirmasi berdasarkan penurunan yang berdasarkan support yang ada pada kisaran November 2020, dan at least dengan terbentuknya si bullish engulfing juga pada kisaran area Fibo 1618, area $18.000 saat ini kita anggap sebagai salah satu support kuatnya. Sekali lagi yang perlu diingat adalah kita nggak bisa berasumsi bahwa market sudah berpotensi bottom di harga sekarang. Karena ingat ya guys ya, kalau terakhir kan kita ngeliat exponential moving average 21 rejection, exponential moving average 21 rejection. Sekarang exponential moving average 21 itu posisinya lagi lumayan ada gap ya. Kalau misalkan kita lihat berdasarkan pergerakan sebelumnya, ada kecenderungan saat Bitcoin itu sedang overextend terhadap exponential moving average 21, marketnya itu bergerak cenderung sideways ya. Setelah sideways, testing lagi and then reject. Oke, dia reject, overextend ya, setelah dia sideways, retest and then reject ya. Kira-kira apakah hal tersebut berpotensi terjadi pada pergerakan saat ini? Saya rasa kalau kita berbicara potensi skenario, tentu saja itu bisa jadi pertimbangan juga ya. Artinya kalau misalnya kita ngelihat ada rebound sesaat, ya itu sifatnya adalah sesaat dan mungkin saja itu lebih ke arah untuk testing kembali terhadap exponential moving average 21-nya. Jadi perhatikan bagaimana nanti Bitcoin bereaksi terhadap area exponential moving average-nya, dan tentu saja untuk saat ini sebetulnya ya kita lihat sedikitnya ada potensi lah market bisa rebound dulu sesaat ya. Reboundnya pun belum tentu langsung signifikan nih ngejar kayak 25.000 atau 26.000 ya. Paling tidak untuk ngejar $23.000 aja itu udah bagus banget guys. Alright. Nah, secara time frame hourly-nya saya lihat di sini ya, tadi sempat kita diskusi juga dengan teman-teman di Advance Group. Time frame 4 jam terlihat terbentuk yang namanya descending broadening wedge pattern. Jadi kalau kalian searching descending broadening wedge pattern itu kelihatannya akan seperti ini ya. Posisi yang tampil kira-kira kayak gini. Jadi so far kita turun, E-nya di bawah, B-nya di atas. So more like this ya. Dia turun, A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, mungkin sekali lagi E, baru kita ngelihat dia bisa rebound ya. Kalau misalkan E-nya itu sendiri, sebetulnya sih kalau misalkan bergerakan dalam sebuah pattern, terutama kayak triangle atau seperti ini ya, umumnya dia bergerak dalam 5 wave, akan tetapi bukan berarti pasti 5 wave, bisa juga dia bergerak seperti ini aja ya, 4 wave. Ya kalau di sini sih sebenarnya 5 wave juga ya, cuma dia nggak tulisin aja E-nya. Jadi lebih kurang kayak A, and then B, and then C, and then D, and then more maybe ya E, atau mungkin I-nya lebih ke arah di sini ya. Jadi kayak higher low, baru kemudian dia break out daripada si pattern tersebut. Cuman sebelum kita ngelihat dia breakout, artinya itu semua sifatnya hanya asumsi. Karena kalau kita lihat dari time frame hourly saat ini, terlihat Bitcoin membentuk semacam inverse V formation, which means pullback-nya ini bisa jadi hanya sekedar untuk testing aja terhadap last buyers-nya dia, dan itu berarti di kisaran range price ini ya. Seperti kita lihat buyers terakhir dia berusaha untuk mengangkat harga, sayangnya market tidak perform, terjadi rejection precisely di trend line-nya dan dekat dengan area big fund zone sellers. Jadi selama big fund zone-nya masih dalam keadaan sellers dan belum berhasil di breakout seperti ini, berarti kita masih akan memiliki potensi yang cukup besar untuk melihat tekanan sellers kembali masuk ke market ya. Bahkan tadi saya baca artikel ada satu yang menunjukkan bahwa ya setiap kenaikan ini adalah bull trend katanya gitu ya. Cuma kalau lihat dari momentum, ya kita lihat ada pelemahan momentum, tinggal melihat transisinya aja. Alright, so I think teman-teman itu aja untuk quick update seputar Bitcoin. Perhatikan untuk news event penting ini terkait dengan Jerome Powell. Stay safe untuk transaksinya, always maintain your risk management, dan pastikan transaksi kalian dengan money management yang baik. Thank you very much for watching. I hope you guys enjoy your weekday. Have a nice day.
God bless you everyone. Bye bye.